Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Saya ambil resiko tinggi untuk membahas ini dan saya ingin speak up soal ini terutama untuk stabilitas nasional dan untuk memfokuskan diri terhadap apa yang menjadi aspirasi murni dari rakyat Indonesia. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini memang tengah hangat diperbincangkan ada salah satu rekan kita diaspora, tepatnya yakni Mbak Salsa, yang ternyata dinilai offside dalam hal menyikapi situasi yang terjadi di Indonesia karena beliau berada di luar negeri, terutama soal 17+8 dan kenapa menaruh foto bendera merah putih, kemudian ada foto presiden dan wakil presiden serta para korban yang demo tersebut. Karena yang saya lihat ini adalah persoalannya rakyat dan DPR, bukan rakyat dengan presiden dan wakil presiden. Nah, itulah yang memang menjadi concern kita semua, serta untuk mempelajari tuntutan tersebut, saya pertanyakan apakah ini benar-benar mewakili rakyat? Apakah ini benar-benar aspirasi murni dari rakyat? Ternyata 17+8 ini banyak pula yang mengkritisi rekan-rekan, terutama soal poin-poin tertentu. Nah, ini kan memang menjadi perbincangan, serta saya meminta kita juga jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang memang melakukan strategi hajar dan lari. Ketika mereka memposting ini dan itu, mereka seolah tidak memperdulikan nantinya dampak apa yang terjadi di masyarakat di tengah situasi chaos seperti ini, di tengah usaha Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan stabilitas nasional. Salsa, kan kemarin Tante sama pasukan udah sepakat nih fokus ke tuntutan 17+8 aja soal perampasan aset, DPR, aparat. Tapi sekarang kenapa malah orasi sambil pasang foto presiden sama wapres yang digambar-gambar? Itu tulisannya make it facing louder apa-apa gitu nggak jelas. Terus digambar tuh kayak sambil nutup kuping. Terus di bawahnya ada foto-foto para korban meninggal karena demo kemarin. Harusnya yang dipajang di situ kan fotonya Bu Puan Maharani, Ketua DPR. Terus fotonya Pak Listio Sigit. Karena tuntutan 17+8 itu kan harusnya fokus ke DPR sama aparat kan. Di 17+8 itu kagak ada bahas presiden sama wapres soalnya. Sekarang malah jadi geser bahas presiden sama bilang pembungkaman. Maksud Tante nih gimana? Mau fokus ke tuntutan 17+8 atau mau menggulingkan presiden? Ngomong aja Tante biar kita gak bingung. Ya biarlah itu antara gue sama Ferry aja, Fer ya. Karena gue gak ada personal issue. I don't have any personal issue. Tapi yang gue concern adalah perilaku-perilaku yang bisa menimbulkan provokasi massa. Dan sekarang negara kita itu sedang panas gitu. Dengan adanya provokasi-provokasi itu, akhirnya pertanyaan gue adalah ini mau kemana? Mau memperjuangkan apa? Kalau mau memperjuangkan aspirasi, nggak perlu dong ada provokasi-provokasi emosional. Satu, nambahin kata. Terus apa ya? Pola-pola ini yang gue lihat. Bismillah, doain gue ya. Gue udah sampai rumah dengan aman. Ya, ini kan seperti potongan-potongan puzzle ya. Bahwa oh, dia mengungkap apa kata-kata TNI meskipun salah gitu ya, nggak 100% benar. Kemudian, oh bismillah, tanpa konteks gitu ya. Terus kemudian abis taping pulang, gue aman guys gitu. Ini kan bisa menjadi sebuah framing gitu ya. Framing yang ya setiap orang memang tidak ada kata-kata eksplisit dari dia gitu. Tapi itu bisa membuat sebuah pola yang ditangkap oleh orang adalah seolah-olah dia diancam oleh siapa gitu kan, dia habis memberikan pernyataan gitu ya, yang kebetulan ada video tentang TNI, terus kemudian update gue aman. Nah ini kemana arahnya? Ini kan akhirnya menimbulkan kemarahan masyarakat. Dan kalau lihat komen-komennya deh, kan ada komen-komennya kecurigaan pola ini bisa dibuktikan dengan respon masyarakat. Pak yang tinggal di luar, yang kompor-komporin rakyat Indonesia untuk rusuh. Jadi cocoknya gue panggil dia ini oknum diaspora yang hobi banget ngejelekin negeri kelahirannya di luar. Kau itu cuma kompor yang kau andalkan debat kau aja. Solusi untuk masyarakat itu bukan debat. Salsa, kau membedakan video asli aja dengan AI kau gak mampu.
Jadi kuanggap kau ini cuma cari panggung branding diri untuk webinar kau, ya. Aku curiga sama kau, tingkah laku kau mendukung ibu baju pink yang kompor itu bahaya kali. Jangan-jangan kalian satu bohir. Coba yang udah hilang respect terhadap si Salsa siapa? Tulis di kolom komentar. Ada juga yang dari NGO di dalam grup itu. Nah ternyata mereka itu sedang berdiskusi. Oh, NGO. Oke, cukup tahu gitu ya. Jadi 17+8 tuntutan rakyat itu dibuat oleh NGO, ya kan? Sama juga dengan sekelompok influencer yang memanggil dirinya adalah perwakilan rakyat seluruh Indonesia. Ya. Saya pikir awalnya 17+8 itu dibuat, ada juga yang melibatkan ahli hukum tata negara. Pantas jadi saya mengerti sekarang kenapa 17+8 tuntutan rakyat itu banyak banget yang nyimpang daripada perundang-undangan seperti yang udah saya bahas sebelumnya, dan banyak banget yang memaksakan kehendak tanpa menoleh perundang-undangan. Orang isinya yang nggak memahami. Saya pikir soalnya benar-benar ada ahli hukum atau ahli hukum tata negara gitu yang ikut merumuskan. Makanya kalau misalnya sampai ikut merumuskan, ini lucu juga gitu. Ternyata NGO. NGO, ya. Jadi antek asing itu tidak salah dong ya. Apa rasanya diduga atau dituding masyarakat sebagai intel yang menggunakan salah satu merek sepatu mahal di kita ini? Kaget banget sih ya, dan sedih sih. Awalnya sih biasa aja awalnya, cuman lama-lama kok beritanya makin menyudutkan gitu, parah. Dan sampai akhirnya ya terus terang keluarga cemas dan ibaratnya apa ya, kena, bisa dibilang apa ya, ngedrop lah ya. Jadi anak istri saya juga mulai cemas gitu, dan kesehatan mulai menurun. Akhirnya memang kondisi sekarang lagi sakit sih gitu. Luar biasa tuh Mas, istri saya sempat saya suruh larang jangan buka-buka sosmed dulu. Karena takutnya ada bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan, karena gampang panik istri saya tuh. Banyak sekali orang tuh cuma bisa nyalahin, oh kebijakan. Kagak, lu aja bos. Skill issue gue bilang, masalah skill. Lu nggak punya skill, nggak punya kompetensi, nggak punya otak, dan goblok gitu. Makanya lu begitu, makanya lu lapar, anak lu lapar. Lu bayangin nggak, bilang anak saya lapar, lu kerja bos. Gue tampar kalau ada orang kayak begitu depan gue tampar beneran. Karena gue juga lapar dulu. Gue ketika ngeliat nyokap gue dulu, gue nggak bisa biayain dia masuk rumah sakit kelas 3 yang batu-batu semua orang. Gue mikir, gue nggak bisa tidur gitu loh. Lu anak lu, saya lapar, malah teriak ke orang gitu di kamera, saya lapar. Lu laki-laki nggak berguna, bagus mati aja gitu. Lu kalau bisa bikin sampai anak lu sampai nggak bisa makan, lu nggak usah punya anak. Itu tindakan kriminal lu punya anak di saat kondisi lu kayak gitu. Lu cuman pengen ngewenya doang, nggak pengen tanggung jawab, ya kan gila gitu. Nanti orang yang lu salahkan ini akan berubah terus. Sekarang lu salahin pemerintah, okay? Nextnya lu akan salahin orang yang bikin teknologinya. Lu akan salahin orang yang bikin robotnya nanti. Gara-gara dia bikin robot, mari kita bunuh dia gitu. Paling gitu. Karena saya anaknya lapar, anak saya lapar. Polri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargai, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu? Mbak Salsa Huta Galung, saya mau menyampaikan, ketika Anda berstatement terkait dengan Sahroni, pembiayaan anggaran mengenai DPR, tunjangan, patwal dan lain sebagainya, kritisi kepada pemerintah, yang tahap awal Anda mengkritisi, ada banyak orang ngepen kepada saudara. Saya juga ngepen kepada saudara. Saya bangga bahwa ada diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, di Denmark, menyuarakan apa yang menjadi nota kebenaran atas nama rakyat Indonesia, dan itu didukung oleh jutaan netizen. Tapi apa yang Anda ucapkan
terkait dengan Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. ngaco Anda. Kali ini Anda ngaco. Diduga Anda ngada-ngada. Anda tidak ikut di lapangan. Saya, Mangapul Sirait, seorang mahasiswa Fakultas Hukum di universitas yang ada di Jabodetabek, walaupun saya tidak menyebut saya berbicara atas nama kampus, tapi atas nama mahasiswa dan atas nama aktivis. Saya ada beberapa hari yang lalu di lapangan juga, turut menyuarakan apa yang menjadi tuntutan unjuk rasa masyarakat, yang dimana aspirasi itu disampaikan oleh mahasiswa, oleh para aktivis, oleh para serikat pekerja, saudara-saudara kita, abang-abang kita yang ada di pekerja ojol, ya, terkait adanya yang meninggal, kita sangat prihatin. Terkait yang adanya luka-luka, sangat kita prihatin. Itulah risiko dampak daripada sebuah demokrasi yang harus benar-benar makin mengarah kepada seperti negara-negara yang berkesadaran hukum. Maksud daripada Prabowo mengatakan naikkan pangkat kepada mereka yang adalah terluka, bahkan terancam nyawanya. Artinya mereka melaksanakan tugas bela negara dalam sebuah keprajuritan, apa TNI atau Polri, supaya mereka benar-benar disupport, didukung oleh Panglima tertinggi, yaitu Bapak Presiden, yang adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi. Dan itu adalah cara supaya para mafia-mafia yang mendalangi kerusuhan, karena saya ada di sana, mafia-mafia yang sudah kabur, buronan sekarang lari ke luar negeri, dan diduga adanya para pejabat-pejabat yang selama ini berteman sama mafia yang kabur itu. Ingat, Freddy Budiman, seorang bandar narkoba yang telah dihukum mati, ya, yang telah dihukum mati, bandar narkoba yang telah dihukum mati, dia mengatakan apa? Ditanya oleh wartawan, apa yang Anda mau sampaikan sebelum Anda dieksekusi pidana mati? Dia mengatakan apa? Saya sudah jadi mualaf, saya sudah mendapat hidayah, dan saya mau Indonesia diselamatkan, generasi muda, anak bangsa dari narkotika. Dan ada beberapa oknum jenderal yang sudah menerima dari saya uang yang sangat banyak supaya mereka juga diproses. Negeri ini harus diselamatkan, diubah nasibnya dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya hati seperti Anda. Ketika mengkritisi Sahroni, kita dukung. Tetapi ada sekian banyak orang yang adalah anggota Indonesia Gelap, yang adalah anggota daripada ormas terlarang, bahkan partai yang terlarang sekian puluh tahun yang lalu, partainya sudah dilarang, ormasnya sudah dilarang, tetapi hendak mengubah ideologi Pancasila menjadi sebuah sistem yang menurut dia itulah yang tepat, yang berlawanan dengan kenasionalisan dan berlawanan dengan ideologi Pancasila. Jadi Mbak Salsa Huta Galung yang pernah tersanjung dihormati oleh banyak orang terkait dengan kritik Anda kepada pemerintah, kita sama, ya, mahasiswa sama. Tapi terkait Prabowo mengatakan kepada Kapolri naikkan pangkat mereka yang terluka berdarah-darah, bahkan terancam nyawa, mereka juga punya keluarga. Seperti Anda punya keluarga, mereka juga punya keluarga. Layak mereka dinaikkan pangkatnya sesuai dengan kriteria, dan itu belum dinaikkan pangkatnya. Itu manuver caranya Prabowo supaya jelas sikap pemerintah, bahwa pemerintah bersikap tegas mendukung aparatnya, itu presidennya, supaya provokator itu ngedon, supaya masyarakat yang dibayar tinggi itu batal, gagal untuk melanjutkan niat jahatnya, karena sudah diiming-iming, bahkan sudah dikasih sekian persen saat seperti ini, sekian pembayaran, saat seperti ini sekian pembayaran. Anda kan nggak tahu, Anda kan hanya melihat apa yang dilihat oleh kasat mata. Anda tahu nggak siapa nama-nama dalang daripada perusuh itu, dan siapa yang membiayai? Anda kan nggak tahu, Anda kan hanya melihat berita. Anda sudah masuk kepada ranah intelijen, Anda sudah masuk kepada pengumpulan data. Siapa, berapa orang, titik yang mana yang sudah membuat kerusuhan, media akun yang mana, Anda kan nggak tahu. Taunya Anda kan menyuarakan, diduga ya, saya terkait dengan Anda keberatan, bahkan diduga Anda
sepertinya tidak melihat apa yang dibuat oleh Prabowo itu adalah produk yang harus kita hormati. Saya siap debat dengan Anda. Kalau Anda debat dengan Saroni, tujuannya supaya Saroni mengerti apa yang dimaksud dengan DPR. Saya juga debat dengan Anda, bukan untuk supaya pencitraan, bukan supaya panggung. Buat apa? Saya ini hamba Tuhan. Saya mau debat dengan Anda supaya Anda kenal siapa itu Prabowo. Prabowo punya hati mewakafkan dirinya kepada negeri ini. Dan dia dalam kampanyenya tidak ada dia menggunakan cara-cara yang tidak benar. Salah satu contoh, kalau kampanyenya yang lain, bisa relawannya membuat proposal, mengatakan ke yang lain, ayo kita dukung pencapresan, kasih uangmu nanti diiming-iming. Prabowo nggak boleh. Siapa yang mendukung dia, ayo dukung kita. Karena Prabowo juga sudah mengorbankan banyak hartanya, tenaganya, pikirannya untuk nusa dan bangsa dalam pencapresan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya sebagai seorang Kristen, Tuhan Yesuslah yang telah membuat Prabowo itu sampai kepada pencapresan yang sukses. Sekarang apa tugasnya Prabowo? Memimpin negeri ini, kita dukung dia. Harap Anda jangan asal berbicara. Untuk kali ini Anda kepleset. Tapi untuk Anda mengkritisi Saroni, saya sudah lebih awal mengkritisi Saroni. Bahkan Saroni pernah mengatakan, saya pasang badan untuk apa yang dibuat oleh periset kebenaran. Saroni mengatakan siap pasang badan. Apa yang terjadi? Bahkan Saroni ada saya lihat dalam dia memberi keterangan kepada pewawancara bahwa dia pernah menjadi raja minyak, dibeli minyak sangat murah sekali lalu dijual tinggi. Minyak apa yang dibeli murah? Semuanya sudah ada aturan. SPBU ada aturan. Bahan bakar industri ada aturan. Kok bisa Saroni bilang dibeli minyak semurah-murahnya lalu dijual yang sangat tinggi? Ini pertanyaan bagi saya. Jadi Mbak Salsa, jangan tambah pernyataan kalau tidak membangun negeri. Tambahlah pernyataan seperti Anda pertama memberi statement dan semua mendukung saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 3 September 2025.